Jadi kalau untuk menurut Rizka pribadi, memang Pak Faisal sama Pak Agus itu cocok untuk disandingkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Budi Andrian Saputra dalam podcast Dumai Kota Idaman yang diselenggarakan oleh Gapelda Kota Dumai, Gerakan Pemerhati Lingkungan Hidup Daerah Kota Dumai, bekerja sama dengan ICC Indonesia Creator Community. Pada kesempatan ini kami berada di Resto Citytel Hotel Dumai yang beramat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Dumai. Pada malam hari ini telah hadir bersama-sama kita seorang narasumber milenial muda kaum hawa, yaitu bernama Rizka Gusti Mirta. Assalamualaikum, selamat datang Rizka. Apa kabar Rizka? Alhamdulillah sehat. Milenial muda yang hari ini concern ya terhadap perkembangan sosial ya, betul. Dalam beberapa pergerakan. Ada ya, mungkin cukup banyak ya Rizka ya. Mungkin Rizka bisa cerita nih, apa yang membuat Rizka senang berada dalam komunitas-komunitas sosial muda ini? Silakan Rizka. Oh iya, jadi gini, Rizka jawab ya Bang ya. Baik. Ya. Rizka ikut dalam pergerakan muda-muda ini. Jadi sebelum-sebelumnya tuh Rizka sebagai anak muda juga yang mempunyai kreatif ya Bang ya. Karena Rizka bergerak juga di bidang musik. Ya, itu genrenya dulu ya? Iya, dulu di musik ya. Rizka ngeband dulu. Jadi tapi tidak ada wadahnya gitu. Dulu tidak ada wadahnya Bang. Jadi setelah memasuki di pemerintahan, di politik, apa segala macamnya tuh kok kayak apa ya, pengen buat perubahan. Jadi Rizka ini pengen ada wadah untuk anak-anak muda itu Bang. Jadi mengikuti komunitas, membuat event. Itulah yang kegiatan Rizka lah sekarang. Yang pada hari ini ya, banyak artinya gini. Kita lihat juga hari ini juga selain itu Rizka juga punya usaha wisata kuliner, kuliner ya. Kuliner ya. Kuliner juga yang kemarin juga baru diresmikan oleh Pak Wali ya. Rizka juga bagian dari itu ya. Iya. Itu apa namanya? Bandar apa ini? Bandar kuliner Bang. Bandar kuliner. Oke. Masuk ya. Masuk. Jadi bandar kuliner itu kenapa Rizka beri namanya bandar kuliner? Di situ kan semuanya kuliner berkumpul tuh Bang. Iya. Tapi di kios Rizka, semua makanan itu ada gitu. Oke, berarti Rizka ini bandarnya nih. Bandarnya. Jadi dari 70 kios, Rizka tuh bandarnya gitu. Karena kenapa? Sarapan pagi itu kan menunya lontong tuh. Di malam hari bandar kuliner menyediakan lontong juga. Lontong malam. Gitu, lontong malam. Jadi kayak apa ya? Banyak lah Bang menunya. Ayam penyet, kayak cemil-cemilan tuh ada juga. Oke. Itu terkait income ya. Artinya walaupun kita sibuk-sibuk apapun ada uang masuk ada gitu kan. Ada cuan masuk ya kan. Nah, hari ini juga kalau kita lihat ya dari perkembangan sosial Rizka mulai ini nih, saya lihat mulai ngeh nih ke politiknya pasca gagalnya nyalek kemarin nih. Iya betul. Oke, artinya tidak menjadikan trauma kan? Enggak. Oke. Hari ini harapan Rizka dalam berpolitik gimana nih? Insya Allah sekarang juga gimana ya Bang, pandangan Rizka terhadap politik itu di usia sekarang, di periode ini mungkin banyak yang muda-muda itu maju. Betul kan? Dan berhasil sebagian. Berhasil dan ada lagi milenial muda umur 23 tahun perempuan lagi yang memimpin sebagai termudanya. Terpilih. Ya, ada. Dari PAN itu Nanda. Jadi nanti Rizka itu nggak buat putus asa Rizka sih. Iya, artinya masih nanti ada. Periode kedepannya tetap maju. Oke. Itu terhadap Rizkanya ya kan. Iya. Kemudian Rizka memandang politik Dumai hari ini. Ya kita tahu kan bahwasanya ya ini tahun politik ya. Arti sah-sah saja ketika kita membahas itu. Apalagi Rizka bagian dari milenial muda yang tentunya nanti menjadi regenerasinya gitu kan. Iya benar-benar. Bagaimana Rizka memandang politik Dumai hari ini? Jadi untuk Rizka memandang pemimpin Dumai hari ini tuh menurut Rizka bagus sih Bang. Jadi banyak nih orang-orang awam yang tidak mengerti politik, yang merasakan perkembangan kota Dumai ini cukup ya Bang dari 2 atau 3 tahun. 2 atau 3 tahun yang baru ini ya? Iya yang baru ini. Baru ini ya? Jadi cepat Bang perkembangannya. Nanti kita terus terangnya periode Pak Faisal lah gitu. Periode Pak Faisal ini cepat perkembangannya gitu, cepat. Jadi harapan milenial nih terhadap Pak Faisal gimana nih? Semoga, jadi kan Pak Faisal kan maju lagi nih. Iya rencananya. Untuk 2 periode. Jadi pandangan Rizka terhadap
Pak Faisal ini semoga teman-teman yang merasakan pembangunan yang ada di Kota Dumai ini tetap nih sama pemimpin yang udah merasakan aset yang diberikan nih sama Pemko gitu. Tetap memilih Pak Faisal lah. Gitu. Harapan gini, sekarang kita berapa? Bulan Juli ya. Bulan Juli artinya pasca pileg kemarin. Pasca pileg nih banyak yang menggaung-gaungkan Faisal 2 periode dengan bermacam tagline lah ya. Cuma kan ada nih satu yang menarik nih dari P2P ya, sepeda tak berlampu. Tapi kita melihat mereka kan istiqomah nih, istilahnya dari bulan pasca pileg sampai hari ini masih menggaungkan P2P, Faisal 2 periode. Itu gimana milenial muda melihat gerakan dari P2P ini, sepeda tak berlampu? Kenapa? Karena mereka juga bermain kan di media elektronik juga gitu. Betul. Itu gimana tuh? Jadi kalau menurut Rizka gini Bang, untuk sepeda tak berlampu ya. Jadi kan sepeda tak berlampu tuh kan khususnya podcast nih. Ada ya, seperti yang kemarin kita buat lah ya. Di Polda ya yang diselenggarakan oleh Polda. Jadi sepeda tak berlampu itu terang-terangan nih membranding P2P gitu. Dalam frame dia kan. Iya. Jadi itu mungkin sesuatu yang bagus juga karena untuk Rizka pribadi juga Rizka memilih sebagai milenial muda ya. Sebagai milenial muda, Rizka juga memilih Faisal 2 periode gitu. Iya. Jadi untuk yang Rizka lihat saat ini perkembangan mungkin ada nih yang memilih Faisal 2 periode dalam program-program yang lain. Dalam banyak hal ya. Dalam banyak hal. Tapi membranding suatu pilkada yang untuk memimpin itu kan memang harus dari media elektronik Bang, media sosial. Salah satunya itu memang harus di branding, flyer harus di mana-mana, apapun. Jadi kegiatannya sepeda tak berlampu ini mengusung Pak Faisal untuk 2 periode ini itu sangat bagus sih Bang. Tersentuh enggak kepada milenial muda ya? Efek terhadap milenial muda macam mana? Efeknya itu udah cukup bagus banget. Cukup bagus ya. Karena kita tengok dari viewernya kita bisa. Dari viewersnya. Dia ada barometernya. Iya. Apalagi jadi untuk Rizka yang termasuk aktif di sosial media ya Bang, itu juga banyak Bang yang share. Karena kita lihat juga Rizka juga merupakan bagian yang juga ikut men-sharekan juga. Iya, gitu kan? Iya betul. Jadi itu udah banyak sih Bang yang berkembang. Apalagi di Instagram itu banyak yang ikut share terhadap sepeda tak berlampu ini. Jadi gini, tagline yang dibuat adalah P2P, Faisal 2 periode. Cuma persoalan sekarang kalau kita lihat ini juga dalam sudut pandang politik, ketika hampir beberapa elemen dan komunitas membranding tadi Faisal 2 periode, cuma kan belum ada wakil nih. Oh, iya. Nah, ya kan? Benar-benar. Nah, belum ada wakilnya. Wakilnya sebenarnya banyak. Ya, tapi kan belum ada keputusan nih. Belum ada keputusannya. Mumpung sebelum ada keputusan. Ya kan, mumpung belum ada keputusan, artinya sah-sah saja kita mensanding-sandingkan si A sama si B atau sama siapa saja gitu kan. Dari milenial muda punya harapan enggak sandingannya dengan siapa gitu? Oh, jadi gini, Rizka lah ya. Iya, artinya dalam pandangan Rizka lah. Mungkin dari pandangan Rizka nih Bang, yang cocok nih ya, Pak Faisal ini disandingkan sama Pak Agus Setiawan. Milenial muda lagi nih. Milenial muda lagi. Karena kenapa? Untuk kreativitas, yang muda tuh nggak ada salahnya untuk maju, satu. Iya. Yang kedua, Pak Agus Setiawan ini juga ketua KONI nih. Ya kan? Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, Kota Dumai. Nah, beliau juga hadir nih Bang. Jadi Rizka yang selaku sering membuat event, acara, apa segala macamnya, Rizka selalu melihat Pak Agus ini selalu ada dalam support ya. Jadi baru semalam ada event skateboard Bang. Itu Pak Agus ada di situ. Dengan ramainya milenial itu acaranya di Gelanggang tuh kemarin. Pak Agus mensupport di situ. Jadi dia bukan mungkin skate juga masuk ke olahraga, tapi tidak terlalu resmi mungkin Bang. Tapi Pak Agus tetap mensupport. Jadi Rizka juga ada buat acara yang kayak musik apa segala macamnya. Pak Agus juga selalu mensupport. Jadi untuk yang muda-muda ini sepertinya nama Agus ini di kalangan muda udah tak asing lagi ya. Udah tak asing lagi. Iya. Karena memang menjadi branding kayaknya hari ini. Bahwasanya milenial muda, beberapa juga tamu-tamu kita ya yang ada di podcast. Ya kalau ketika kita tanya Agus, karena pertama melihat dari
karirnya, kemudian juga dia memang betul-betul putra kelahiran Dumai gitu kan. Benar. Selain itu apa lagi nih yang kira-kira kenapa sih harus Agus pasangannya? Satu lagi, jadi Rizka pernah ngobrol lah ya sama Pak Agusnya sama langsung. Pak Agusnya langsung. Oke. Berarti cukup dekat ya? Cukup dekat lah. Ya, okay. Dekatnya karena gini Bang, balik lagi. Sering ketemu di event nih? Iya, sering support. Sering support kayak semalam. Terus di peresmian peresmian kuliner di Jayamukti kemarin. Bandar kuliner. Macam punya Diwa aja diresmikan. Jadi peresmiannya kuliner Jayamukti kemarin, Pak Agus juga hadir. Nah, itu cocok banget tuh Bang. Karena cocok maksudnya? Cocoknya Pak Wali sama Bu Leni tuh ada. Didampingi sama Pak Agus. Bawa nyonya juga enggak, Pak Agus? Bawa nyonya. Bawa nyonya juga tuh. Jadi mereka nih duduk nih di bangkunya, di mejanya VIP Bang. Itu bukan settingan ya? Bukan settingan. Jadi abis dari itu Rizka kan sempat tuh ngobrol sama Pak Wali dan Pak Agus di meja VIP-nya itu. Jadi kayak sempat foto juga ya? Sempat foto juga. Jadi Rizka tanya tuh, abis ini ada agenda lagi Pak? Ada untuk peresmian Karang Taruna ya kemarin itu. Iya. Jadi Pak Agus juga ikut juga. Jadi dia seaktif itu di kalangan muda sama apapun acara yang ada di Dumai, kayaknya beliau Rizka ketemu terus sama beliau gitu. Ini kita minta jujur nih, Rizka jawabnya jujur. Aktif beliau ini sekarang ini atau memang udah lama beliau memang aktif? Yang sepengetahuan Rizka? Dalam sepengetahuan Rizka, mungkin Rizka baru kenalnya Pak Agus ini. Baru ini ya? Beberapa bulan yang lalu lah ya. Udah lama ya? Awal tahun ya? Awal tahun Rizka kenal. Berarti saat Rizka mencaleg ya? Iya, saat Rizka mencaleg. Oke. Jadi harapannya memang gimana nih? Pak Faisal 2 periode bersama dengan Agus. Jadi gini, atau macam mana? Kalau untuk artinya kita ingin statementnya real dong, nggak blunder gitu loh. Jadi untuk majunya pilkada ini kan nanti pemilihan nih di akhir bulan nih Pak Faisal menentukan. November ya? November pemilihannya, Agustus. Bukan, ini pemilihan Pak Wali. Penetapan pasangan. Iya, di akhir bulan ini. Itu kita nggak tahu tuh, Pak Wali lah ya punya gawe. Iya, kalau nggak salah Rizka ya. Jadi mungkin Rizka selaku milenial muda juga ingin tetap membranding Pak Agus nih. Gimana caranya bisa masuk ke Pak Wali. Karena untuk milenial muda harapannya memang Pak Agus sih Pak. Bang maksudnya. Sekeras itu ya keinginan milenial muda ya untuk membrandingkan Pak Agus ke Pak Wali ini ya. Kira-kira berhasil nggak? Gambaran Rizka nih, artinya gini, kita kan memperjuangkan kan harus ada keyakinan nih. Berapa persentasenya keyakinan Rizka Pak Wali akan mendengarkan suara milenial muda? 85%. Wow, sangat ya? Sangat. Jadi abis dari podcast ini mungkin ada branding Rizka untuk memajukan Pak Agus. Artinya Rizka udah punya konsep nih untuk punya Pak Agus. Programnya ada, tapi nanti. Ya, juga gini, kemarin kita juga saya dapat di WA Group ya, ada beberapa calon nama yang di polling. Nah, ini nama yang di polling khusus menjadi wakil wali kota untuk Pak Faisal. Udah pernah lihat belum ya? Udah lihat. Rizka udah lihat. Itu Rizka udah masuk tuh. Ada beberapa nama. Ya, oke. Berarti one man one vote itu ya. One man one vote. Dan itu juga mungkin akan menjadi barometer ya bagi Pak Wali, apakah polling ini kemana nih? Suaranya karena kalau kita lihat yang akan bermain di polling itu biasanya anak muda nih. Mungkin itu termasuk programnya Rizka nanti untuk ada juga membuat seperti itu. Komunitas atau bukan komunitas, milenial muda tuh untuk membuka polling tersebut dan memilih Agus Setiawan. Oke. Artinya pada hari ini ya milenial muda memprogres masyarakat, komunitas milenial muda juga banyak meminta beliau untuk dapat mendampingi Pak Wali kan. Iya, benar. Rizka selaku milenial muda juga harapan Rizka besar Pak Agus siap untuk maju. Kalau gitu bisa beliau memang maju gitu. Gitu ya. Sejauh itu harapannya ya. Iya. Sehingga maka Rizka dan kawan-kawan lah ya mematok angka 85%. Mudah-mudahan Pak Wali membawa dia. Oke, itu harapan sah-sah saja dan mudah-mudahan ketika memang ada jodohnya itu nggak akan sulit. Iya. Karena juga Pak Wali nggak mungkin dong maju sendiri. Artinya sebenarnya Pak Wali ini dia masih termasuk unsur milenial muda loh.
Pak Wali kan masih muda sebenarnya Pak Wali ini. Cuman mungkin ya karena dia tampilannya tablik ya, jadi agak nampak berpaham lah kan. Nah, artinya ketika dia dengan orang yang lebih muda lagi, dia lebih enak membangun Dumai gitu kan. Kalau lebih tua kan agak sungkan. Jadi gini Bang, Pak Wali kan ada nih pengalamannya, ya kan? Udah di periode sebelumnya nih, periode keduanya sama yang lebih muda kan itu lebih cocok lagi Bang. Pak Wali yang berpengalaman jumpa yang lebih muda sama yang kreatif, ya kan? Jadi Dumai gimana tuh perkembangannya? Iya benar. Baik, artinya ya mudah-mudahan ya pergerakan milenial muda ini mendapat sokongan dan juga mungkin nanti ada lah dari Pak Agusnya atau Pak Faisalnya ya. Baik Rizka, sebelum kita selesai closing statement Rizka seperti biasa. Untuk teman-teman, mari kita buka melek lagi terhadap perkembangan yang ada di Kota Dumai. Jadi lebih melek lagi nih siapa nih yang pantas nih. Dan untuk yang muda-muda kalian udah pernah merasakan juga event-event atau pergerakan perkembangan kreativitas yang udah kalian rasakan juga nih. Jadi kalau untuk menurut Rizka pribadi, memang Pak Faisal sama Pak Agus itu cocok untuk disandingkan. Tapi balik lagi itu pribadinya teman-teman memilih siapa nantinya. Mungkin itu aja Bang. Baik, pokoknya ini kembali kepada pribadi lagi lah ya. Kepada pribadi lagi. Kembali lagi kepada Pak Faisalnya mau bersanding sama siapa. Terlebih lagi kalau Pak Faisal memilih selainnya Pak Agus, itu mungkin udah yang terbaik menurutnya Pak Faisal gitu. Baik Rizka Gusti Mirta, terima kasih atas waktunya dan kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan terus beraktivitas dan jaya dan sukses selalu Rizka. Terima kasih Rizka ya. Siap Bang. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kami di podcast Dumai Kota Idaman. Saya Budi Andrian Saputra mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.